7 tahun, 6 tahun dia mati, bayi baru mati, anaknya kafir, bapaknya maksudnya ibunya kafir, kagak, dia nggak masuk neraka. Berarti dia masih statusnya adalah di surga. Dia nanti menjadi siapa? Menjadi wildanun mukhalladun, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Cuma bedanya mereka jadi anak-anak yang abadi, mereka itu tidak bisa mencari orang tuanya. Kalau yang muslim, bapaknya muslim, anak bisa nyari orang tuanya. Itu perbedaannya. Jadi statusnya sudah muslim kalau dia belum balik. Kalau sudah balik, maka jelas dia mah statusnya muslim yang memang punya kewajiban sama. Itu statusnya dia sudah muslim. Makanya kita nggak wajib untuk memerintahkan sholat, tapi sunnah. Kenapa? Karena dia masih statusnya belum balik. Kalau sudah balik baru wajib. Paham nggak maksudnya? Nah itu kan. Tapi guru, karena kan biasanya kalau anak laki itu usia 12-13 itu kan sudah balik guru. Nah dengan kondisi sekarang ini apakah dia sudah murtad kembali atau gimana guru? Balik itu ukurannya kalau perempuan 9, kalau laki-laki 15 tahun jika memang belum keluar sperma. Tapi kalau misalkan di 10 tahun sudah keluar sperma itu sudah balik gitu. Dan kemudian dia tidak lagi melakukan apa yang menjadi kebiasaan dia di saat dia masa sekolah, sholat dan lain sebagainya, apakah sudah dianggap keluar dari Islam? Ya karena memang bapaknya adalah kafir, maka dia dianggap sudah kembali kepada agama bapaknya. Itu ngikutin bapaknya. Terima kasih guru. Bukan pertanyaan. Jadi saya itu kayak sebetulnya kalau di atas berjanji itu intinya kan ada pada ulama Arabes tentang bagaimana proses pelaksanaan. Tapi kenyataannya di Karangtengah, mohon maaf, kalau maulid itu kan sering ditinggal gitu. Kalau mau langsung alamat ya kan. Nah itu sebaiknya sih seharusnya itu jangan dibiasakan ditinggal, karena itu adanya di situ menceritakan Nabi gitu. Singkat baik. Makanya kemarin lagi ngaji malam Kamis ya, itu ketika ada pertanyaan, guru bagaimana sih sebetulnya orang baca doa ya agak paham diterima apakah agak doanya, maka dia nanti saya jawab yang dapat pahala walaupun kita tidak paham itu cuma baca Quran. Sebab al-muta'abbadu bitilawati, kalau baca Quran itu dibaca jadi ibadah, mau ngerti mau kagak yang namanya Quran. Tapi kalau macam seperti baca rawi agak paham, dapat pahala dari mana? Paham aja kagak. Makanya kemarin itu saya anjurkan buat jamaah, ayo kita pahamin rawi. Yang penting walaupun kita tidak memahami kata demi kata yang ada, tetapi maksud tujuan dari apa yang kita baca kita paham gitu. Karena itu nanti kita ada kajian khusus untuk tahu gitu, biar pada ngerti ya, khususnya berjanji ya. Nanti walam ma'aroda nih ceritanya begini tentang ini ya, walaupun kita nggak harus paham satu persatu kalimat yang dibaca gitu. Terus kita baca walam matama itu tujuannya ini itu, minimal secara garis besar itu bisa dipahami gitu ya. Itu nanti di malam Kamis tuh yang udah saya sampaikan, insya Allah nanti di September kita sudah mulai kajian itu. Saya pernah mendengar itu kalau marah itu kalau memang dipotong begitu. Ya sebetulnya memang harus semuanya sebetulnya, karena penting semua sebetulnya. Nanti di walam aroda ada walam apa? Ada sadidal haya ya. Wakana itu
itu kan ada juga menjelaskan wadduhara misalkan, itu menjelaskan tentang peristiwa Islam. Semuanya dirawi itu sebetulnya Islamic Road-nya ada, tentang maulidnya juga lengkap, profil Nabi Muhammad ada, bentuk tubuhnya Nabi juga ada, akhlaknya juga ada, semuanya ada, sebetulnya ada lengkap. Ya, orang sekarang banyak yang pada nonton gitu, ya habisnya nggak paham juga. Iya, emang yang suaranya pada enak itu pada paham. Agak kayaknya. Yang penting lagunya enak. Bukannya paham, nggak paham. Tuh.